Memahami satu metode ini bisa meningkatkan sales kamu berkali lipat. Bahkan faktanya, 90% bisnis itu gagal di tahun pertama, salah satunya karena tidak memahami hal ini, yaitu customer journey. Kalau kamu adalah seorang pemilik brand ayam goreng, katakanlah McDonald's, dari mana perjalanan seorang customer dimulai ketika mau mencoba ayam goreng McDonald's? Dari memesan ayam gorengnya, ketika memakan ayamnya, atau ketika berinteraksi dengan pelayannya. Perjalanan seorang customer ketika mau mencoba ayam goreng McDonald's itu dimulai ketika dia masih memikirkan mau makan apa, belum menentukan mau makan ayam goreng. Customer journey itu perjalanan seorang pelanggan yang awalnya tidak tahu tentang produk kita sampai membeli hingga pengalaman dia setelah pembelian dilakukan. Ada beberapa step yang mau aku bahas dan beberapa step ini jarang sekali dibahas. Bahkan step-step terakhir itu banyak sekali yang penting. Perlu diingat, mengoptimalkan setiap step dari customer journey akan memberikan kita peluang untuk meningkatkan penjualan. Step pertama, awareness. Ini step di mana customer kita itu tahu atau aware tentang produk kita. Kalau contohnya tadi McDonald's dan aku lagi pengen ayam goreng, maka aku harus tahu dulu bahwa McDonald's itu memang jualan ayam goreng. Nah, cara McDonald's gimana untuk membuat awareness? Salah satunya bisa dengan menggunakan ads atau juga bisa menggunakan endorsement. Step kedua, interest dan consideration. Di sini customer sudah mulai tertarik dengan produk kita dan mereka mencoba untuk mencari tahu lebih detail tentang produknya kita, atau bahkan mereka memutuskan untuk tidak tertarik sama sekali. Contohnya ketika aku mau makan ayam goreng dan membuka aplikasi food delivery, ketemunya adalah McDonald's, KFC, dan AW. Di tahap ini, McD harus memberikan cukup informasi supaya aku mau memutuskan mempertimbangkan makan ayam goreng McDonald's. Di tahap ini, aku mulai membandingkan ayamnya, atau juga bisa dari harganya, bahkan sampai ke customer reviewnya. Nah, di tahap ini penting untuk brand bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi pain point dari customer, sehingga produk kita lah yang menjadi solusinya. Karena kalau ternyata kita salah mengkomunikasikan produk kita atau informasinya itu tidak cukup, maka customer bisa saja tidak jadi membeli produk kita atau bahkan lebih memilih ke brand yang lain. Nah, setelah akhirnya memutuskan untuk memilih McD, maka akan masuk ke tahap purchase. Di tahap ini, pastikan proses pembelian dan pembayaran itu mudah sehingga pengalaman berbelanja dari customer itu mulus. Nah, perjalanan customer itu nggak berhenti sampai di sini. Bahkan, step selanjutnya ini adalah bagian yang sangat krusial. Step selanjutnya adalah activation. Di tahap ini, bagaimana pengalaman customer itu menggunakan produk kita. Kalau contohnya tadi McD, berarti gimana dari proses delivery produk tersebut, apakah ayamnya masih hangat, packagingnya bagaimana, dan dapat sambelnya berapa. Tahap ini akan membentuk persepsi kita terhadap brand McD ke depannya, apakah bagus atau buruk. Pengalaman yang bagus akan membuat kita yang tadinya cuma mau mencoba produk McD menjadi suka dengan produknya. Dan pengalaman yang buruk, bahkan cuma satu hal saja, bisa membuat customer itu tidak mau membeli produknya kita lagi. Nah, kalau ternyata yang terjadi adalah pengalaman yang baik, maka customer akan balik lagi dan masuk ke tahap yang namanya repeat. Next, ketika aku mau makan ayam goreng, maka top of mind-nya adalah McDonald's. Nah, ketika kita melakukan pembelian ayam goreng McD terus-menerus, kita menjadi loyal terhadap brandnya. Karena kita puas banget dengan produk dan layanannya. Walaupun bahkan ada ayam goreng yang lebih murah, kita akan tetap memilih McD sebagai pilihan utamanya. Ketika kita loyal dan suka terhadap brandnya, maka kita akan merekomendasikan brand tersebut ke orang lain, atau yang dinamakan dengan tahap advocacy. Next time, kalau ada teman yang mau makan ayam goreng, maka kita akan langsung merekomendasikan ayam McDonald's. Bahkan tanpa mereka tanya pun, kita bisa menceritakan bagaimana pengalaman kita memakan ayam goreng McD kemarin. Penting untuk diingat, walaupun customer itu sudah menjadi loyal, mereka masih akan tetap melalui step-step dari sebuah customer journey, tapi langsung ke tahap purchase. Itulah makanya penting untuk kita improve setiap step yang sudah ada supaya customer yang sudah loyal itu tidak kecewa dan pergi ke brand yang lain. So, itu dia tentang customer journey. Jangan lupa save dan share video ini.